Dalam Alkitab ada banyak perintah tentang terpisah dari dunia. Mesir, Ur-Kasdim, Babel, dan Sodom melambangkan berbagai aspek dunia. Kita semua harus keluar dari tempat-tempat ini. Alkitab menunjukkan bagaimana umat Allah keluar dari berbagai aspek dunia. Ketika Allah menghukum Mesir dengan anak sulung mati, Dia melewati rumah yang pintunya terlumur darah. Bila tidak ada darah di pintu, anak sulung rumah itu mati. Hal itu tidak tergantung seberapa anak sulung di rumah itu menghormati orang tuanya. Bukan tergantung status atau perilaku keluarga itu. Faktor dasar keselamatan Allah adalah darah, tidak berhubungan dengan diri kita. Segera setelah ditebus dengan darah, kita harus bergerak keluar. Mereka yang ditebus dengan darah harus berangkat malam itu juga. Mereka makan dengan cepat, dengan pinggang yang terikat, dan tongkat di tangan, karena mereka harus segera pergi. Hasil pertama dari penebusan adalah pemisahan, yaitu pergi keluar untuk meninggalkan. Tuhan tidak pernah menebus seseorang dan membiarkannya ada di dalam posisi yang lama, tetap hidup di dunia. Begitu seseorang dilahirkan kembali, diselamatkan, dia harus mengangkat tongkatnya dan pergi. Kita harus keluar dari Mesir, segera dipisahkan dari dunia. Kita tidak boleh terus tinggal di sana. Begitu ditebus, kita menjadi seorang pengembara, seorang musafir di dunia ini. Bukan berarti bahwa kita tidak lagi hidup di bumi ini, melainkan kita segera terpisah dari dunia. Dimanapun penebusan terjadi, hasilnya akan seperti ini. Pemisahan oleh darah memisahkan yang hidup dari yang binasa. Hal itu juga memisahkan anak-anak Allah dari orang-orang dunia. Setelah ditebus, kita tidak bisa lagi tinggal di dunia. Alkitab mencatat betapa sulitnya bagi Israel untuk meninggalkan Mesir. Mesir terus mencoba menahan mereka. Pada awalnya Firaun mengatakan, "Pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini." Kemudian Firaun menyuruh untuk tidak pergi terlalu jauh. Lalu Firaun mengatakan bahwa hanya laki-laki yang boleh pergi. Kemudian Firaun mengatakan bahwa semua orang boleh pergi, tetapi kambing domba dan lembu sapi harus tetap tinggal. Iblis terus menghalangi pemisahan mutlak kita dengan Mesir. Dia tahu bahwa bila seseorang melayani Tuhan di Mesir, dia tidak akan memiliki kesaksian, dan pada akhirnya harus melayani Firaun. Bila mencoba melayani Tuhan di dunia, kita pasti akan berakhir menjadi budak iblis. Iblis tidak akan membiarkan kita pergi terlalu jauh. Kalaupun dia membiarkan, dia hanya mengizinkan laki-laki saja yang pergi. Iblis juga tahu perkataan dalam Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kambing domba dan lembu sapi yang ditinggal di Mesir, orang-orang itu tidak akan pergi terlalu jauh. Tetapi Allah mau agar kambing domba dan lembu sapi mengikuti orang-orang itu. Dia ingin orang-orang diselamatkan dari harta mereka. Setelah diselamatkan, seseorang harus pergi ke padang gurun. Allah mau agar mereka yang melayaninya memisahkan diri dari dunia. Kita harus keluar, terpisah dari dunia. Kita tidak bisa melanjutkan pertemanan, ikatan sosial, atau hubungan yang ada sebelumnya. Kita harus berpaling jauh dari posisi kita yang sebelumnya. Orang lain mengatakan itu bodoh, tetapi kita tidak perlu mendengarkannya. Setelah menjadi orang Kristen, jalan kita adalah di padang gurun dan bukan di Mesir. Dalam perjanjian baru, baik Mesir maupun padang gurun mewakili dunia. Mesir mengacu pada dunia dalam pengertian moral. Padang gurun mengacu pada dunia dalam pengertian fisik. Orang Kristen ada di dunia secara fisik, tetapi tidak berada di dunia secara moral. Ada dua aspek dari dunia, yaitu sebagai tempat dan sebagai sistem. Ada banyak hal yang berhubungan dengan dunia fisik yang menarik, yang membangkitkan keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Tetapi ada arti lain dari dunia, yaitu tempat fisik, di mana tubuh seseorang berada.
Hari ini orang Kristen harus keluar dari sistem dan organisasi dunia. Keluar dari dunia mengacu pada pembebasan kita dari dunia moral, bukan dunia fisik. Dengan kata lain, kita masih hidup di dunia, tetapi dunia ini telah menjadi padang gurun bagi kita. D.M. Penton pernah mengatakan bahwa sementara hidup di bumi, dunia adalah perjalanan bagi orang Kristen. Ketika mati, dunia hanyalah kuburan tempatnya dikuburkan. Setiap orang percaya harus dipisahkan dari dunia. Di mata dunia, kita berada di padang gurun. Kita adalah musafir. Kita adalah pendatang dan musafir di dunia ini. Dunia ingin mempertahankan kita. Tetapi bila kita tetap tinggal, kita tidak bisa melayani Tuhan. Dunia ingin menahan orang-orang dan harta kita. Tetapi bila hal-hal ini tetap di dunia, kita tidak bisa melayani Tuhan kita. Kita telah dipisahkan dari Mesir, dan wajah kita mengarah ke tanah perjanjian. Dasar pemisahan itu adalah darah yang telah membeli kita. Setelah membeli jam tangan, kita harus mengambil dan membawanya pulang. Kita tidak seharusnya meninggalkannya di toko. Karena kita telah dibeli dengan darah, kita harus dibawa pergi dari dunia. Begitu seseorang dibeli dengan darah Tuhan, dia tidak punya pilihan lain selain keluar dari dunia dan pergi bersama Tuhan. Dalam hal apa kita harus terpisah dari dunia? Hal apa yang dianggap sebagai dunia? Hati dan roh adalah hal pertama yang perlu terpisah dari dunia. Bila hati seseorang tertuju pada dunia, akan sia-sia untuk berbicara dengannya tentang hal ini. Pertama, harus ada pembebasan pribadi, pembebasan roh, dan pembebasan hati. Pembebasan hal-hal lain akan mengikuti kemudian. Seseorang harus sepenuhnya terpisah dari dunia. Tidak perlu takut dengan omongan orang lain. Kemudian orang itu perlu menjaga beberapa prinsip. Di beberapa area kita harus dipisahkan dari dunia. Sementara di area lain kita harus berdamai dengannya. Di dalam keluarga, di kantor, dan di mana-mana, kita tidak ingin menimbulkan suatu kontroversi. Kita akan melihat 5 hal spesifik yang perlu kita tangani. Kita harus menahan diri dari apapun yang dunia anggap tidak pantas dilakukan orang Kristen. Kehidupan Kristen kita minimal harus memenuhi standar manusia duniawi. Beberapa hal merupakan dosa. Ketika orang-orang dunia melakukannya, mereka diam tentang hal itu. Tetapi begitu kita melakukan hal yang sama, mereka akan angkat bicara. Ketika orang dunia mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh melakukan hal tertentu, kita harus segera berpaling dari hal itu. Sangat memalukan bila orang Kristen menemukan dirinya sama dengan orang-orang dunia. Kita harus terpisah dari mereka. Tuhan menderita, dihina, dan disalibkan di bumi. Kita tidak seharusnya mencari kemuliaan di sini. Kita harus melewati apa yang Tuhan lewati. Tuhan berkata bahwa seorang hamba tidak lebih dari tuannya, dan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Bila kita tidak diperlakukan sama dengan Tuhan dan guru kita, pasti ada yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang dialami Tuhan kita di bumi, harus menjadi pengalaman kita hari ini. Ketika orang pertama kali datang pada Tuhan, Tuhan memberitahu bahwa mereka harus memikul salib untuk mengikut Dia. Menurut Tuhan, ini adalah pintu masuk utama. Kita hanya dapat mengikut Tuhan seturut jalan ini. Galatia pasal 6 ayat 14 menunjukkan bahwa salib berdiri di antara dunia dengan Tuhan. Kita dan dunia berdiri di sisi yang berlawanan. Tidak ada cara untuk menghindari salib, karena salib adalah fakta dan sejarah. Kita tidak dapat membatalkan fakta dan sejarah ini. Bila salib adalah fakta, maka penyalipan dunia bagi kita dan kita bagi dunia juga merupakan fakta abadi. Hari ini tidak ada cara bagi kita untuk menghindari salib dan pergi ke sisi dunia, karena penyalipan Tuhan adalah sebuah fakta. Beberapa orang mengajukan pertanyaan, bolehkah kita melakukan hal ini atau hal itu? Kita tidak dapat memberitahukan satu hal demi satu hal. Kita hanya perlu memberi prinsip yang umum,
yaitu dunia menentang salib. Bila kita datang pada Tuhan dengan hati yang terbuka dan lembut, kita akan menemukan apa itu dunia dan apa yang bukan dunia. Anak domba tersembelih, dan kita adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Apapun yang tidak di posisi yang sama dengan Tuhan adalah dunia, dan kita harus meninggalkannya. Dunia adalah segala sesuatu yang membunuh semangat seseorang untuk berdoa pada Tuhan, yang menghilangkan minat seseorang pada firman Tuhan, yang membuat orang berat untuk bersaksi di hadapan manusia, yang menghalangi seseorang untuk datang pada Tuhan, yang menghambat orang untuk mengasihi dan merindukan Tuhan. Di sini kita melihat suatu prinsip yang luas. Apapun yang memadamkan kondisi rohani kita di hadapan Tuhan merupakan dunia, dan semua itu harus kita tolak. Banyak pertemanan sosial, fungsi dan kontak dengan orang-orang duniawi memaksa kita untuk meletakkan pelita di bawah gantang. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada cara bagi kita untuk berdiri dan menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Ketika ada di tengah-tengah percakapan yang seperti itu, kita harus berpura-pura sopan. Kita harus mendengarkan dan tertawa bersama mereka. Di dalam batin kita merasa bahwa ini adalah dunia, namun secara lahiriah kita harus mengikutinya. Kita tidak seharusnya tinggal dalam kondisi seperti ini. Banyak dari anak-anak Tuhan secara perlahan terseret ke dunia melalui aktivitas dan kontak sosial yang sembarangan. Sejak awal, semua orang percaya harus tahu di mana mereka berdiri, dan mereka harus membuat pilihan. Kita tidak mencoba untuk menjadi antisosial, tetapi saat berhubungan dengan orang lain, kita harus mempertahankan prinsip dasar kita. Bila tidak dapat mempertahankan posisi kita sebagai orang Kristen, lebih baik kita berpaling dari tempat kita berada. Mazmur pasal 1 ayat 1 menuliskan bahwa kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa atau duduk di kumpulan para pencemooh. Bila kita berdiri di jalan orang berdosa, cepat atau lambat kita akan berakhir di tempat mereka. Bila kita duduk bersama para pencemooh, cepat atau lambat kita akan menjadi pencemooh. Kita harus belajar untuk menghindari hal-hal ini, seperti seolah-olah kita sedang melarikan diri dari kuman penyakit. Perkara yang membuat hati nurani yang lemah tersandung adalah perkara lain yang membentuk dunia. Kita harus menghindari perkara yang tidak disetujui oleh seorang Kristen, bahkan bila orang itu adalah yang termuda dan terlemah. Apa yang mereka katakan mungkin tidak benar, apa yang mereka anggap dilarang mungkin tidak salah, tetapi kita tidak boleh menyebabkan mereka tersandung. Paulus berkata, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna." Segala sesuatu halal, tetapi orang lain mungkin menganggap bahwa hal ini sebagai suatu bentuk dari dunia. Karena itu kita tidak boleh melakukannya demi menjaga mereka yang lemah. Paulus berkata, jika makan daging membuat seorang saudara tersandung, dia tidak akan pernah makan daging. Paulus menunjukkan bahwa dia bersedia untuk sangat berhati-hati seperti itu. Dia mungkin jelas apa yang dilakukannya, tetapi pengikutnya mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita mungkin tahu di titik mana harus berhenti, tetapi orang lain mungkin tidak tahu. Apa yang terjadi bila mereka mengambil beberapa langkah lebih jauh? Banyak hal mungkin tidak berhubungan langsung dengan dunia, namun kita harus berhati-hati, karena orang lain mungkin menganggap sebagai suatu bentuk dari dunia. 2 Korintus pasal 6 ayat 17-18 menuliskan, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Dalam perjanjian baru, kata Tuhan yang Maha Kuasa adalah El Shaddai dalam bahasa Ibrani. El berarti Tuhan, Syah berarti air susu ibu.
Dalam bahasa Ibrani, syadai berarti serba cukup. Air susu ibu adalah segala yang diperlukan seorang bayi. Ini berarti bahwa bersama Tuhan kita memiliki segalanya. Ayat yang tadi kita baca memberitahu bahwa bila kita keluar dari tengah-tengah mereka dan tidak menyentuh apa yang najis, Allah akan menerima kita dan menjadi Bapa bagi kita. Dan kita akan menjadi anak-anak laki-laki dan perempuan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang serba cukup. Setiap orang yang merasa diterima Tuhan, dipisahkan dari dunia. Banyak orang tidak merasakan keagungan Tuhan ketika datang kepadanya, karena mereka tidak menganggap segala sesuatu sebagai sampah. Orang yang demikian pasti menganggap hal-hal duniawi itu berharga. Orang-orang seperti itu tidak tahu apa artinya Allah menjadi Bapa mereka, dan tidak tahu artinya menjadi anak-anak Allah. Mereka tidak mengenal bahwa Dia yang mengucapkan perkataan ini adalah Allah yang serba cukup. Kata Tuhan yang Maha Kuasa di sini digunakan ketika seseorang telah membuang segalanya, sehingga dia memerlukan Tuhan, Bapa yang serba cukup. Sebagai orang percaya, kita harus keluar dari dunia. Hanya dengan demikian kita akan merasakan kemanisan Tuhan. Begitu kita melepaskan sesuatu di satu sisi, kita akan merasakan kebaikan Tuhan di sisi yang lain. Tuhan memberkati.